Untuk Hernando, tetap semangat, Do. Tetap semangat, tetap semangat. Itu bukan kesalahanmu, itu bukan kesalahanmu. Justru kamu adalah pahlawan di pertandingan itu, Do. Kamu pahlawannya. Bayangin kalau kamu tidak gagalkan penalti Vietnam. Bisa jadi Indonesia terbantai, Do. Kamu juga melakukan setidaknya ada 7 penyelamatan. Luar biasa, Do. Tetap semangat, Do. Tetap semangat. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita bahas. Akan ada yang kita omongkan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga. Di negara-negara serumpun. Di negara-negara jiran. Di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Timor Leste, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan sekitarnya. Kita akan membicarakan apa saja, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang membosankan maupun yang menyenangkan, baik yang menambah wawasan Anda maupun yang hanya sekedar basa-basi. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, saya bersedih saudara-saudara, saya bersedih karena tim nasional Indonesia U23 gagal menjuarai Piala AFF U23 setelah dikalahkan Vietnam melalui drama adu penalti. Hasilnya imbang tanpa gol, draw 0-0 selama 120 menit. Kemudian ketika adu penalti digelar, 5 eksekutor pertama Indonesia dan 5 eksekutor pertama Vietnam sama-sama mencetak gol. Tetapi eksekutor ke-6, penendang ke-6 yang kebetulan diambil sendiri oleh Hernando Ari Sutaryadi, gagal saudara-saudara, gagal saudara-saudara. Tetapi walaupun gagal saudara-saudara, Hernando layak kita beri acungan 2 jempol, 3 jempol, 4 jempol, 1000 jempol. Karena kalau bukan karena Hernando, bisa jadi Indonesia sudah terbantai saudara-saudara selama 90 menit. Dan kita juga memberikan acungan jempol, ucapan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemain, kepada tim pelatih. Karena Indonesia bermain dengan segala keterbatasan. Hanya tersedia 16 pemain di situ karena semuanya cedera. Dan ya, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, jadi begini, hasil yang dicapai oleh tim nasional Indonesia U23 itu tidak perlu disesali, tidak perlu diratapi, tidak perlu juga dibully, tidak perlu juga dicaci maki, dihina, tidak perlu. Kenapa? Karena ya ini hasil yang menurut saya sudah sewajarnya didapatkan. Bahkan jauh lebih bagus dari yang kita bayangkan sebelumnya. Karena sejak berangkat dari Indonesia, sejak pengumuman skuad, sejak persiapan, sejak sebelum berangkat ke Thailand, itu berbagai masalah menghampiri. Sebut saja pemain-pemain yang tidak diizinkan oleh klubnya. Kalau klub luar negeri itu masih masuk akal, masih logis. Tetapi klub ini adalah klub dari dalam negeri. Pelatihnya pelatih asing yang cari makan di Indonesia, tapi tidak mau mendukung tim nasional Indonesia. Itu masalah pertama. Kemudian waktu persiapan yang sangat mepet. Kemudian klub juga hanya mau menyerahkan 2 pemain. Jadi tidak semua pemain terbaik itu bisa berkumpul di sini. Kemudian ketika sampai di Thailand, masalah lain datang. 2 pemain yang didaftarkan ternyata tidak bisa dimainkan karena surat klarifikasi dari AFC itu datangnya terlambat. Komang Teguh dan Titan Agung tetap harus mendapatkan sanksi. Jadi ini masalahnya. Kemudian ketika pertandingan datang melawan Malaysia, kita kalah. Setelah itu
cedera datang silih berganti. Cedera pemain datang, Irfan Jauhari, Bagas Kava, kemudian akumulasi kartu kuning juga datang. Kanu Helmiawan tidak bisa bermain. Jadi saudara-saudara, waktu pertandingan melawan Thailand itu waktu pertandingan melawan Vietnam itu di final kita hanya punya 16 pemain. Bayangin, 16 pemain lapangan ya, belum termasuk kiper cadangan 2. Jadi 16 pemain lapangan itu semuanya ditampilkan pada malam itu kecuali satu nama, pemain Madura itu yang Tuharea apa siapa itu? Ya itu hanya satu itu yang tidak dimainkan. Selebihnya dimainkan dan saudara-saudara bisa lihat sendiri, fisik mereka benar-benar kepayahan, benar-benar ya, tetapi semangat juangnya luar biasa. Mereka bermain menghadapi Vietnam yang jauh lebih bugar, jauh lebih siap, jauh lebih bagus secara materi dengan perjuangan yang pantang menyerah. Jadi ini hasil yang saya rasa tidak perlu kita sesali, saudara-saudara. Apresiasi yang besar kita berikan kepada para pemain, kepada Beckham Putra yang harus keluar karena cedera dengan wajah yang sangat sedih karena tidak mampu melanjutkan pertandingan. Arkan Fikri, saudara-saudara, itu berkali-kali jatuh sampai tangannya itu saya rasa itu dikasih berbagai macam semprotan pemati rasa. Dia mampu bermain selama 120 menit. Kemudian Kade Arel, Ferrari, kemudian siapa lagi? Rifki Dwi. Kemudian semua poin, Haikal jatuh bangun pontang-panting. Dan yang paling akan saya berikan apresiasi tinggi adalah Hernando Ari Sutaryadi. Walaupun Hernando Ari Sutaryadi gagal mengeksekusi penalti di penendang ke-6 Indonesia, tetapi secara umum dia melakukan setidaknya 7 atau 8 save. 7 atau 8 penyelamatan. Catat itu saudara-saudara, catat. Bahkan salah satunya dia menggagalkan penalti pemain Vietnam nomor 14. Itu luar biasa. Bayangin saudara-saudara, bayangin kalau itu tadi penalti gol, itu mungkin saja Indonesia akan sangat berat untuk menyamakan skor. Dan kalau Hernando Ari tidak melakukan 7 atau 8 atau mungkin 9 ya, hitungan saya mungkin agak keliru. Tapi sekitar segitu saudara. Bisa jadi Indonesia terbantai. Bisa jadi Indonesia kalah dengan 5-0, 4-0, 3-0, atau bahkan lebih saudara-saudara. Jadi nilai setitik itu seharusnya tidak usah merusak susu sebelanga. Penampilan Hernando tetap keren. Dia tetap pahlawan. Kalau saya boleh memilih, dia adalah pemain terbaik di pertandingan final Piala AFF U23 tadi malam, saudara-saudara. Itu luar biasa. Jadi, ya tolong bagi supporter bocil, bagi pengamat bocil, bagi orang-orang yang nggak ngerti sepak bola, nggak paham sepak bola, tolong jangan dibully Hernando. Tolong jangan dibully pemain-pemain lain. Jangan. Mereka tetap harus kita support karena mereka masih muda. Mereka pemain-pemain yang punya masa depan dan dalam 3, 4, 5 tahun mendatang mereka akan menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia senior, saudara-saudara. Saudara-saudara, selain apresiasi dan hormat saya yang tinggi kepada para pemain, kepada tim pelatih, kepada semua ofisial yang terlibat di pertandingan tadi, saya juga ingin melampiaskan sedikit kekesalan saya, kekecewaan saya, kritik saya kepada AFF maupun kepada pemain-pemain Vietnam. Kalau saudara-saudara perhatikan, pemain Vietnam itu tidak seperti bermain bola. Mereka seperti bermain kungfu, seperti bermain karate, seperti bermain judo. Bayangin saudara-saudara, mereka menggunakan segala cara. Sikut terutama, pokoknya tangan itu semua digunakan untuk berusaha mencederai pemain Indonesia, untuk membuat pemain Indonesia terpancing emosinya, untuk membuat pemain Indonesia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Itu saya sudah catat ada mungkin lebih dari 6, 7, 8 kejadian ketika pemain Vietnam itu dengan sengaja, ya saya katakan dengan sengaja,
dengan sengaja. Karena kalau mereka hanya body challenge itu nggak akan seperti itu. Tapi gerakannya itu menggunakan tangan. Tangannya itu keluar dari badan dia. Jadi itu adalah intensi kesengajaan. Kaki mereka juga, wah itu parah saudara-saudara, parah. Dan terbuktikan kartu kuning yang keluar itu banyak sekali. Dan karena pada akhirnya pemain Indonesia itu juga terpancing emosinya sehingga membalas. Sikut kena wajahnya si Haikal. Kemudian si Arkan, si Beckham itu sudah jatuh bangun berkali-kali saudara-saudara. Sananta. Bayangin, saya nggak habis pikir ini. Itu memang kayaknya karakter Vietnam, karakternya Doan Van Hau itu. Provokasi ala Doan Van Hau. Itu benar-benar saya rasa ini mencederai semangat sportivitas ya. Semangat sportivitas. Karena ya ini mereka nggak main bola saudara-saudara. Mereka tujuannya yang bikin pemain Indonesia cedera. Ya, saya mohon AFC, mohon AFF untuk mengevaluasi. Kalau perlu pemain-pemain Vietnam yang dengan sengaja melakukan sikut, menendang itu juga harus kena hukuman saudara-saudara. Jadi biar fair, biar sepak bola itu ya benar-benar pertandingan sepak bola di atas lapangan, bukan di atas ring tinju, bukan di atas ring Thai boxing. Keluhan saya kepada pemain-pemain Vietnam yang tidak sportif saudara-saudara, yang menggunakan tangan, menggunakan kaki, berusaha untuk mencederai pemain Indonesia, berusaha untuk menggunakan segala cara untuk menghambat laju pemain Indonesia. Saya juga ingin mengkritisi wasit. Nah, namanya Hiroki Kasahara dari Jepang. Wasit asal Jepang ini, Hiroki Kasahara ini juga memimpin pertandingan Indonesia melawan Malaysia. Kalau saudara masih ingat, penaltinya Kadek Arel. Pelanggaran terhadap Fergus Ternay, walaupun itu situasinya masih bisa diperdebatkan saudara-saudara. Dan tampaknya itu juga bukan pelanggaran yang harus mendapat harus penalti. Karena itu sama sekali tidak ada sentuhan. Waktu pertandingan melawan Vietnam juga sama. Itu Dewangga itu tidak men-tackle. Itu dia hanya meletakkan kaki di situ. Dan pemain Vietnam itu berlagak seperti mendapat pelanggaran. Diving lah istilahnya kalau di sepak bola. Diving, itu kecenderungannya diving saudara-saudara. Itu wasit asal Jepang Hiroki Kasahara. Dan wasit asal Jepang ini juga memimpin pertandingan Vietnam melawan Filipina. Skornya 1-0 dan sama seperti pertandingan Indonesia itu juga waktu itu para pemain Filipina itu juga melancarkan protes karena berat sebelah. Dan saya juga heran, kenapa kalau pertandingan Vietnam itu selalu dipimpin wasit asal Jepang? Kawan-kawan saya, saudara-saudara di Malaysia, saya di Malaysia pasti ingat ketika Piala AFF tahun 2022 yang lalu, pertandingan di Hanoi, wasitnya asal Jepang, Vietnam melawan Malaysia. Masih ingat kan? Itu juga kontroversial dan gimana ya? Saat pemain Vietnam itu diberikan pelanggaran, ketika pelanggaran menimpa Indonesia, insiden di kotak penalti, itu tidak ada penalti. Pemain Indonesia dilanggar, tidak diberi hukuman, tidak ditiup peluitnya. Tetapi ketika pemain Indonesia melakukan pelanggaran ke Vietnam, mudah sekali meniup peluit, whistle. Mudah sekali menjatuhkan hukuman. Setidaknya itu tadi yang saya lihat itu ada pelanggaran handsball kalau nggak salah itu di kotak penalti. Waktu kena sebelah sini. Padahal wasit itu jelas-jelas ada di situ. Tidak penalti juga. Jadi saya heran ya, tolonglah AFF, tolonglah AFC. Gunakan VAR. Gunakan video asisten referee. Biar fair. Biar hasil pertandingannya tidak kontroversial. Dan tolong ke depan jangan lagi gunakan wasit Jepang untuk memimpin pertandingan Vietnam. Saya nggak tahu ada masalah apa ada konspirasi atau ada apa. Tetapi yang terjadi seperti itu saudara-saudara. Terus kemudian selanjutnya next, bagaimana saudara-saudara?
santai saja saudara-saudara. Kepada supporter, saya katakan santai saja, santai saja. Tidak perlu dipermasalahkan kekalahan ini. Tidak perlu, biasa saja. Kenapa? Karena kalah di adu penalti itu juga terjadi di banyak tim besar di seluruh dunia. Sekelas Lionel Messi itu pernah gagal adu penalti. Argentina itu juga pernah gagal adu penalti di Copa America, di final melawan Chile. Kemudian tim sekelas pemain sekelas Roberto Baggio itu juga pernah gagal adu penalti waktu final Piala Dunia 1994 Italia melawan Brasil. Jadi kalah adu penalti ini itu tidak perlu dipermasalahkan karena itu adu penalti itu 99% berkait dengan faktor luck, keberuntungan. Itu saja. Jadi santai saja. Apalagi nih ya saya katakan ya, tanggal 6 sampai 12 September 2023 itu nanti ada kualifikasi Piala Asia U23. Itu adalah kompetisi yang jauh lebih penting dimenangkan. Itu adalah kompetisi yang jauh lebih penting dan harus menjadi prioritas. Karena nanti kalau lolos ke Piala Asia U23 2024 di Qatar, bulan Februari atau bulan April ya, itu nanti akan menjadi ajang seleksi, kualifikasi untuk Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Nah, itu adalah ajang yang jauh lebih bergengsi daripada Piala AFF U23, saudara-saudara. Dan nanti waktu Piala AFF U23 itu, saudara-saudara, waktu Piala Asia U23, saudara-saudara, Indonesia bisa menggunakan para pemain terbaik. Karena pertandingan itu berada dalam kalender FIFA. Jadwalnya ya, agendanya agenda AFC. Tetapi jadwal pertandingannya, kalender pertandingannya disesuaikan dengan agenda FIFA. FIFA Matchday untuk tim nasional senior. Dan Sintayong kan sudah mengumumkan bahwa Indonesia timnas senior hanya akan menjalani satu pertandingan FIFA Matchday itu. Kalau nggak salah tanggal 8 atau tanggal berapa melawan Turkmenistan. Sementara nanti tanggal 9-nya atau tanggal berapanya itu akan sehari setelah pertandingan timnas senior itu Indonesia akan melawan Taiwan di kualifikasi Piala Asia U23 itu. Nanti baru tanggal 12 itu melawan Turkmenistan U23. Jadi ini yang harus menjadi prioritas. Jadi yang harus menjadi prioritas dan harus dimenangkan. Kita dukung bersama-sama. Selain itu juga kepada para pengamat, kepada para komentator yang bukan gadungan ya. Tolonglah berhenti kalian mengatakan Sintayong out. Berhentilah kalian membanding-bandingkan Piala AFF dengan Piala Asia. Sudah, stop, tidak perlu dilanjutkan. Karena itu justru membuang energi kalian. Itu justru membuang pikiran, membuang bertentangan dengan common sense, bertentangan dengan kehendak mayoritas pendukung Indonesia, bertentangan dengan kehendak, keinginan banyak supporter, banyak netizen. Fans Indonesia itu masih ingin melihat Sintayong. Mereka tidak ingin Sintayong diberhentikan. Jadi jangan lagi mengatasnamakan bahwa masyarakat ingin trofi, masyarakat ingin ini. Jangan mengatasnamakan hal seperti itu. Ya, kita sama-sama dukung Sintayong karena setidaknya yang berada dalam pengamatan saya sebagai komentator yang benar-benar gadungan. Apa yang dikerjakan Sintayong sudah benar, sudah on the track, sudah berada di jalur yang benar. Kalau perlu sih saran saya kepada PSSI ya, nanti tahun depan ketika kontraknya yang lama berakhir ya, perpanjang lagi lah setidaknya sampai Piala Dunia 2026. Nah, ini saran saya dan tolong mohon dipertimbangkan baik. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang tim nasional Indonesia U23 yang baru saja dikalahkan Vietnam pada pertandingan final Piala AFF U23 di Rayong Provincial Stadium, Thailand. Hari Sabtu malam, waktu pukul 20
00 waktu Indonesia Barat. Kekalahan yang ya saya sih biasa saja, saudara-saudara. Sedih sih iya, sedih. Tetapi saya tidak terlalu meratapinya karena memang sejak awal kita tidak punya kita tidak punya ekspektasi. Kita hanya menganggap ini sebagai pertandingan persahabatan, sebagai iseng-iseng berhadiah, sebagai pertandingan uji coba, pertandingan pemanasan untuk kualifikasi Piala Asia U23. Kita juga sudah paham bahwa ini bukan tim terbaik yang dikirim. Karena pemain utama U23 semuanya, mayoritas, sebagian besar tidak bisa tampil dengan berbagai alasan, khususnya tidak ada izin dari klub. Kemudian ketika turnamen digelar banyak pemain cedera sehingga Indonesia Sintayong hanya punya 16 pemain yang siap untuk pertandingan final. Tetapi tetap saja kita harus memberikan apresiasi, kita harus memuji, kita harus salut kepada anak-anak muda ini. Masa depan mereka masih cerah dan mereka berjuang pantang menyerah dengan merah putih dan lambang Garuda di dada. Pantang menyerah, saudara-saudara. Dan ya itu hasil yang luar biasa, saudara-saudara. Jangan putus asa, masih ada banyak pertandingan ke depan yang harus dimenangkan. Masa depan kalian masih sangat panjang karena kalian baru berusia 19, 20, 21 tahun, 22 tahun. Tetap semangat, saudara-saudara. Tetap semangat, anak-anak. Tetap semangat. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar sampai mulut saya berbusa-busa. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Dan sebarkan ke seluruh dunia. Tetapi kalau tidak, abaikan saja. Jangan ditonton, di skip. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh membosankan. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka!